Bahan-bahannya 800 gram tepung protein tinggi, 2 butir kuning telur, 150 gram margarin, 10 gram garam, 18 gram ragi instan, 3 gram Bread Improve, 30 gram susu bubuk, 200 gram kentang kukus yang sudah dilumatkan, 180 gram gula pasir, dan 300 ml air dingin. Campurkan semua bahan menjadi satu ya, kecuali margarin kita masukkan kalau adonan sudah setengah kalis ya. Dalam baskom kita masukkan tepung terigu, ragi instan, garam, Bread Improve, susu bubuk, gula pasir, 2 butir kuning telur, kentang juga kita masukkan di awal ya. Pastikan kentang yang kita rebus benar-benar sudah empuk ya, lalu kita lumatkan, jangan sampai ada bergerindil. Kalau bergerindil nanti kita dalam membentuk donatnya itu nggak akan mulus. Jadi pastikan kentang yang sudah kita kukus dan lumatkan benar-benar sudah lumat ya. Setelah semuanya dimasukkan jadi satu, lalu kita aduk rata. Lalu kita mixer adonan sampai setengah kalis ya. Untuk air kita masukkannya pelan-pelan ya Bunda, jangan sekalian dimasukkan karena kentang sudah mengandung air. Jadi kita kalau sudah mixer nanti setengah kalis kita lihat apa kurang air apa enggak. Pastikan harus ada sisa air ya, nggak boleh dimasukin semuanya. Mixer sampai adonan setengah kalis. Saya di sini tuangkan 2 kali dan saya pakai airnya kira-kira sekitar 280 ml air. Setelah adonan setengah kalis, kita tambahkan margarin, lalu kita mixer kembali sampai adonan tercampur rata dan benar-benar kalis elastis ya Bun. Saya di sini mixer adonan sampai benar-benar kalis elastis. Sebelum kalis kita bisa cek kelembekan adonan ya. Jika terlalu lembek kita bisa tambahkan sedikit tepung, tapi jangan banyak-banyak karena nanti di akhir proofing kita masih membutuhkan tepung juga. Jadi pastikan tangan kita saat menyentuh adonan terasa lembek tapi adonan tidak lengket di tangan, itu udah benar-benar bagus. Setelah kalis elastis kita istirahatkan adonan, keluarkan dari dalam baskom, kita istirahatkan selama 10 menit. Setelah diistirahatkan, kita potong dan timbang adonan sesuai selera masing-masing ya. Saya di sini timbang pakai 45 gram adonan ya. Lalu kita rounding pakai tangan sambil ditekan ke bawah ya, biar adonannya padat, biar nanti donatnya tidak kopong dalamnya. Dibulat-bulatkan sampai benar-benar bulat ya. Setelah proses rounding selesai, kita diamkan dengan ditutup plastik adonannya kira-kira 15-20 menit ya. Setelah adonan diistirahatkan 15-20 menit, kita lumurkan adonan ke dalam tepung, lalu kita tekan dengan menggunakan tangan
Bisa juga menggunakan gilisan adonan ya, sampai benar-benar gas yang di dalam adonan keluar. Boleh juga Bunda bisa dicetak dengan menggunakan cetakan donat. Kalau 50 gram biasanya saya pakai cetakan 8 cm, tapi kali ini saya tidak menggunakan cetakan, saya bikin donat dengan cetakan manual yang hanya saya lubangi dengan menggunakan spui. Saya ratakan biar dapat bulat. Setelah selesai dicetak, kita istirahatkan adonan kira-kira 45 menit sampai 1 jam. Goreng adonan donat dengan minyak panas sekitar 170 derajat Celcius, ataupun Bunda bisa mengecek kepanasan minyak dengan memasukkan chopstick atau sumpit ke dalam minyak. Kalau sumpit kita udah berbuih, itu tandanya minyak siap untuk menggoreng donat. Saya di sini pakai minyak padat ya Bun, dan saya menggunakan metode 1 kali balik adonan. Bisa juga menggunakan 2 kali metode balik. Pas kita masukkan adonan ke minyak, selang 5 detik kita balikan adonan. Itu kalau kita memasukkan adonan yang waktu kita proofing di atas, kita masukkan dulu ke minyak, baru kita boleh menggunakan metode 2 kali balik. Karena kalau kita masukkan yang di bawah waktu kita proofing dulu, itu kalau dibalik 2 kali akan berminyak adonannya. Bila donat sudah berwarna coklat keemasan di satu sisi dan sisi lain, angkat dan tiriskan. Kalau kita tahu cara menggoreng dengan benar, pasti donatnya akan keluar ringnya ya Bunda. Nah, kalau donatnya udah matang, kita tiriskan, lalu tunggu dingin baru kita topping. Nah, setelah donatnya dingin, kita topping donat dengan selera kita masing-masing ya. Untuk menghias donat nanti saya akan bikin di next video ya. Terima kasih.